Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari Dewi dengan NIM 12160000149 dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menjelaskan materi statistika inferensial mengenai uji Friedman. Uji Friedman merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk rancangan acak kelompok lengkap. Tujuan uji Friedman adalah untuk melibatkan ada atau tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Adapun fungsinya yaitu untuk menguji perbedaan beberapa keadaan atau perlakuan sampel berpasangan. Yang kedua, sebagai alternatif untuk ANOVA, yaitu untuk rancangan acak kelompok atau RAK. Uji ini didasarkan atas data yang sebelumnya perlu diberikan peringkat untuk respon perlakuan dalam setiap kelompok. Nah, untuk spesifikasinya yaitu pertama, data berskala ukur ordinal. Yang kedua, pengujian dilakukan dengan memberi peringkat data pada masing-masing objek. Adapun statistik uji dari uji Friedman ini dihitung dengan distribusi chi-square yang rumusnya telah saya berikan di PPT tersebut. Nah, itu rumusnya. Dan untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Nah, setelah memahami konsep dari uji Friedman itu, di sini saya menyajikan contoh kasus soal untuk kita teliti bersama, di mana 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking. Nah, yang ada di tabel yang telah disediakan oleh saya. Nah, adapun solusi pertama yaitu menentukan hipotesis statistiknya, di mana ada dua asumsi, H0 dan H1. Untuk H0-nya yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 dan sama dengan R5, yaitu tidak terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima orang koki dalam penilaiannya. Untuk H1-nya yaitu R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan R4, tidak sama dengan R5. Artinya terdapat perbedaan penilaian 7 juri untuk 5 koki. Dan untuk nilai alfanya yaitu sebesar 5%. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari nilai signifikan melalui uji Friedman dengan SPSS. Nah, langkah pertama yaitu menuliskan keterangan kolom-kolom yang akan diteliti. Seperti contoh di sini yaitu untuk kolom pertama juri 1 dan juri 2, juri 3 dan seterusnya. Untuk values-nya itu tidak ada, dan untuk measure-nya yaitu semua datanya yaitu ordinal. Setelah itu mengubah tampilan layar variable view ke data view untuk memasukkan data-data yang akan segera diteliti menggunakan uji Friedman. Setelah semua datanya dimasukkan ke dalam kolom data view, maka selanjutnya yaitu mengklik menu analyze, lalu non-parametric test dan correlate samples. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Pada mulanya data ada di kolom sebelah kiri. Nah, ini tuh sudah saya pindahkan ke kolom sebelah kanan. Lalu setelah dipindahkan ke kolom sebelah kanan, klik statistik dan klik centang untuk deskriptif, lalu continue, lalu klik centang yang ini tipenya yaitu uji Friedman, lalu klik OK. Nah, setelah mengklik OK, maka akan segera muncul nilai output dari uji Friedman ini yang terdiri dari deskriptif statistik, lalu rankingnya, dan yang ketiga yaitu nilai dari uji Friedman-nya sendiri yang ada signifikannya. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil uji tersebut, untuk kriteria ujinya yaitu H0 ditolak karena p-value-nya kurang dari alfa. Untuk p-value atau nilai signifikan dalam uji tersebut yaitu sebesar 0,004 yang kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan penilaian ketujuh juri kepada 5 koki tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai uji Friedman yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.